selamat pagi semuanya. Kami di sini sedang mengunjungi lahan perkebunan. Ada lahan basah, yaitu ada padi di sini tanamannya, dan ada lahan kering, yaitu berupa jagung. Oke. Oke, kita akan lanjutkan vlognya. Tetap ikuti terus ya. Bangunan ini adalah salah satu bangunan utama dalam sistem irigasi, yaitu bangunan bendung. Fungsi utamanya sangatlah krusial bagi pertanian, yaitu menghalangi aliran sungai guna meninggikan muka air. Saat muka air mencapai ketinggian tertentu, air akan diarahkan masuk ke saluran primer untuk mengairi berhektar-hektar sawah. Sementara itu, kelebihan airnya akan melimpah melewati mercu bendung dan kembali ke aliran sungai di bagian hilir. Setelah air melewati bendung dan saluran primer, perjalanan air berlanjut ke saluran sekunder. Jika saluran primer adalah jalan tolnya, maka saluran sekunder adalah jalan rayanya. Dan di setiap titik bagi, kita akan menemukan beberapa pintu sorong. Alat ini adalah kunci dari efisiensi irigasi. Pengaturan ini sangat penting agar distribusi air tetap adil. Saat sebuah lahan membutuhkan banyak air, pintu dibuka lebih lebar. Sebaliknya, saat kebutuhan terpenuhi atau terjadi banjir, pintu dapat ditutup rapat untuk melindungi area hilirnya. Kombinasi antara saluran sekunder yang terawat dan pintu sorong yang berfungsi dengan baik akan memastikan bahwa setiap tetes air sampai ke petak sawah dengan jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat juga. Dan ini adalah saluran tersier, titik terakhir dari perjalanan panjang air irigasi sekaligus awal bagi kesuburan tanaman. Jika saluran sekunder adalah jalan raya, maka saluran tersier adalah jalan lingkungan yang langsung mengantarkan air ke pintu rumah para petani. Di saluran inilah air dibagi ke petak-petak sawah secara mendetail. Melalui box bagi tersier, air ini dapat dipastikan sampai ke setiap sudut lahan dengan volume yang tepat. Perawatan saluran ini sangatlah bergantung pada gotong royong para petani, karena saluran tersier yang bersih dan lancar adalah kunci utama keberhasilan panen di setiap musimnya. Dari sudut pandang teknik sipil, khususnya dalam bidang irigasi, perbedaan antara lahan basah dan lahan kering tidak hanya terletak pada kondisi airnya, tetapi juga pada sistem pengelolaan sumber daya air yang digunakan. Pada lahan basah seperti sawah yang ada pada kanan video tersebut, sistem irigasi memegang peranan penting dalam menjaga ketersediaan air secara kontinu. Umumnya digunakan jaringan irigasi yang terdiri dari saluran primer, sekunder, hingga tersier yang berfungsi untuk mendistribusikan air secara merata ke seluruh area persawahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga tinggi muka air agar tetap sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Selain itu, dalam perencanaan irigasi, perlu diperhatikan juga debit air, efisiensi penyaluran, serta kehilangan air akibat infiltrasi dan evaporasi. Dengan perencanaan yang baik, air dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa terjadi pemborosan. Sedangkan pada lahan kering, bisa dilihat dari sebelah kiri video tersebut, sistem irigasi yang digunakan biasanya lebih sederhana, seperti irigasi tetes atau penyiraman manual. Hal itu karena tanaman pada lahan kering tidak membutuhkan genangan air, melainkan hanya kelembapan tanah yang cukup. Dari hasil pengamatan di lapangan, terlihat bahwa kondisi topografi, jenis tanah, serta ketersediaan sumber air sangat mempengaruhi jenis sistem irigasi.
irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam teknik sipil, perencanaan sistem irigasi harus sesuai dengan karakteristik lahan agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Kunjungan lapangan ini memberikan pemahaman bahwa peran teknik sipil tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tapi juga dalam mendukung sektor pertanian melalui pengelolaan air yang tepat dan berkelanjutan. Jadi, pada tugas kali ini, kita mendapat kesimpulan bahwasanya air atau drainase itu penting bagi lahan pertanian. Ada pula hubungan antara air dan tanaman, diantaranya adalah satu, fotosintesis. Fotosintesis adalah ketika proses di mana tanaman mengubah cahaya matahari menjadi energi yang membutuhkan air sebagai bahan baku. Tanpa air, fotosintesis tidak terjadi sehingga tanaman tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua, ada transpirasi. Air yang diserap akar naik ke daun dan menguap melalui stomata dalam proses yang disebut transpirasi. Proses ini membantu tanaman untuk mengukur suhu tubuhnya dan menarik nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman. Yang ketiga, ada transportasi nutrisi. Air menjadi media untuk melarutkan dan mengangkut unsur hara atau nutrisi dari tanah ke seluruh bagian tanaman melalui sistem pembuluh. Yang keempat, ada struktur sel. Air membantu menjaga tekanan struktur pada sel tanaman. Jika kekurangan air, tanaman akan terlihat layu karena sel-selnya kehilangan tekanan. Dan yang terakhir, ada perkecambahan, yaitu adalah air memicu biji untuk berkecambah. Proses ini disebut indivisi, di mana biji menyerap air untuk memulai metabolisme pertumbuhan. Dampak dari kekurangan dan kelebihan air pada tanaman adalah jika tanaman kekurangan air, maka tanaman akan layu, pertumbuhan lambat, penurunan hasil panen. Jika sebaliknya, terdapat kelebihan air, maka akar membusuk, kekurangan oksigen, tanaman mudah terserang penyakit. Maka dari itu, air sangat berpengaruh, sangat erat, dan sangat saling bergantung pada tanaman. Pengelolaan air yang baik dalam jumlah, waktu, dan metode pemberian menjadi kunci sukses dalam budidaya tanaman, terutama di sistem irigasi. Sistem drainase sangat menentukan, sangat penting, dan sangat erat hubungannya dengan kesuksesan pada budidaya tanaman, terutama pada lahan pertanian seperti lahan basah, padi, ataupun lahan kering seperti jagung. Halo guys.